Kalau kita belajar hari ini tentang manajemen publik, ini sebetulnya kita hanya bagian saja yang kita pelajari. Artinya kalau bicara ini tentu kita harus tahu kontribusi dari fokus-fokus yang lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita bersama bahwa kita tidak boleh mengatakan penerapan teori manajemen publik berarti selesai semua urusan. Tidak. Bahwa menerapkan public management secara benar pun belum tentu ada jaminan negara ini berjalan dengan baik. Kalau elemen-elemen yang lain, ya, itu sudah bagus. Sebagus apapun warga negara di sebuah negara, jika perwakilan rakyatnya amburadul, maka ya sama saja kira-kira. Oke. Nah, oke tadi. Ini menarik nih. Ini. Lalu ruang lingkup administrasi publik ini. Ada birokrasi, maksudnya ruang lingkup itu ya kajian yang menjadi sorotan ini bisa lebih luas dari sekedar ini, tapi umumnya administrasi publik bicara tentang birokrasi, kebijakan, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, manajemen publik, good governance, nilai-nilai kepublikan, kira-kira begitu ya. Nah, ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika kita bicara public management, kita juga pasti bicara birokrasi, kita bicara kebijakan, kita bicara administrasi pembangunan, kita bicara pemerintah daerah, kita bicara good governance, kita bicara nilai kepublikan, kan gitu ya. Itu menjadi, kalau tidak dijelaskan sekarang ini, menjadi kebingungan mahasiswa, ini mata kuliah apa? Ini kan menjadi gitu kan. Saya ingin mengatakan bahwa memang antara bahasan satu dengan yang lainnya, itu menjadi saling berkaitan karena itu menjadi lingkup administrasi publik. Jadi supaya tidak membingungkan nanti. Ini juga saya kenalkan saja dalam administrasi itu ada 8 unsur. Ini yang dari VIA saya kira sudah kurang kelontok dia. Setiap administrasi ada organisasi sebagai elemen statisnya, lalu ada manajemen sebagai elemen dinamisnya, lalu ada komunikasi, ada keuangan dan seterusnya. Kira-kira begini ya. Ini saja kalau ini dikembangkan secara benar, ya, ini sudah public management sebetulnya. Jadi organisasinya dikembangkan oleh manajemen yang bagus, lalu di manajemen itu diatur pola komunikasi yang kondusif, lalu dibiayai dengan anggaran yang cukup, lalu ada yang mengadministrasikan, ada pegawai yang melayani, ada fasilitas yang digunakan, infrastruktur dan sebagainya. Lalu ada hubungan masyarakat yang terus menjadi juru bicara kepada masyarakat. Saya kira ini juga selesai sebetulnya tanpa harus mengambil istilah public management. Ya. Administrasi dalam arti unsur-unsurnya ini sudah menjelaskan fungsi itu. Bahwa kemudian ada istilah baru public management itu kan karena istilah akademik ya. Istilah akademik ditemukan mestinya ada manajemen baru dalam administrasi publik itu lalu dibuatlah public management. New public management. Seakan-akan kalau kita mempelajari unsur administrasi ini kuno lah. Ini yang menurut yang saya ingin jelaskan. Tidak. Sekali lagi saya ingin katakan, bahkan kalau Bapak Ibu membahas administrasi dulu dari 8 unsur ini saja dan ternyata itu dilakukan dengan benar, selesai juga sudah itu. Tidak perlu lagi konsep manajemen publik. Atau sebaliknya, kuliah manajemen publik tapi tidak paham tentang administrasi, saya kira jangan-jangan lalu kecil itu yang dibicarakan hanya itu sesuatu yang tidak penting itu ornamen gitu ya itu kalau di mobil namanya variasi gitu ya bukan sesuatu yang penting jangan-jangan begitu. Lalu kemudian ini menjadi penting karena kita bicara administrasi publik artinya kita bicara fungsi dan tugas pemerintah dimulai fokus. Ada 3 tugas pemerintah itu. Pertama adalah membangun ketertiban, keamanan, dan pertahanan yang dulu namanya di sini TNI, Polri, itu jadi satu ya. Satu kotak, sekarang sudah enggak ya.
ketertiban dan keamanan ini menjadi kotak sendiri, pertahanan menjadi kotak sendiri. Saya kira itu pemikirannya dianggap modern waktu itu. Gus Dur punya pikiran polisi harus dikeluarkan dari tentara. Maksudnya apa? Supaya polisi itu punya sipil, tentara itu ya non sipil kira-kira. Nah, hari ini baru kita pahami sebetulnya ketertiban, keamanan dan pertahanan itu harusnya jadi satu, ya kan? Ya. Mungkin Pak Yuli yang paham ini nanti bagaimana elaborasi antara kepolisian dengan tentara. Di sini juga ada bapak-bapak yang di ada panglima di angkatan laut, saya kira paham ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah administrasi publik itu ya, sesungguhnya bukan kelembagaannya yang ditata saja, tetapi fungsi. Kalau kemudian ini harus dipisah, lalu kemudian bertubrukan dalam tanda petik, bergesekan, dan itu kemudian menjadikan bisa diadu domba oleh orang luar, bahkan oleh kalangan kita mengadu domba. Ini pekerjaan baru, ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Mestinya itu jadi satu urusan besar. Lalu penegakan hukum dan keadilan menjadi satu urusan besar. Baru kemudian pelayanan jadi urusan lagi besar. Sebetulnya itu di awal-awalnya keterlibatan. Nih, ini pengantar. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk materi kedua. Monggo, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk materi kedua. Materinya banyak jadi harus. Saya Pak Ulum. Monggo, silakan. Ya. Saya Pak Ulul. Ya, silakan. Saya Pak Ulul. Pak Juli. Siapa yang bicara? Ya. Saya Pak Ulul. Matur nuwun sangat waktunya Pak Ulul. Mohon maaf saya pakaian dinas karena saya lagi di kantor juga. Mantap, mantap. Pak Ulul, saya setuju banget dengan apa yang Bapak ajarkan malam ini, dan itu menjadi vitamin bagi kita birokrat, orang-orang yang mengabdi di pemerintahan. Dan Pak Ulul juga tahu bahwa sebenarnya di pemerintahan bukan kurang orang pintar, tapi karena pemerintahan ini sudah terlalu identik dengan birokrasi, dengan prosedur, maka orang-orang pintar terkendala oleh hierarki, oleh budaya-budaya organisasi. Dan itu sub budaya dari bangsa kita. Pak Ulul, saya juga ingin menyampaikan. Pak Ulul tadi menyampaikan dulu di LAN itu adalah laboratoriumnya konsep-konsep dan teori-teori benar, Pak. Saya pernah sekolah di sana, saya salah satu alumninya. Saya berkumpul dengan orang-orang eselon 2 itu kalau dari kementerian pinter-pinter, Pak. Pinter-pinter. Lah kenapa kemudian begitu masuk level eselon 1 itu kemudian jadi agak, maaf saya sebut agak kendor, dan jarang yang tampil di top manajemen. Jarang yang menjadi menteri. Karena memang ada anekdot begini, Pak. Di eselon 2 itu orangnya pinter-pinter, semakin tinggi jabatan posisi di sebuah birokrasi, itu semakin rendah kebutuhan kompetensi, tetapi semakin tinggi intervensi politik. Jadi saya rumuskan gini, Pak. Di eselon 2 itu orangnya pintar-pintar, kemudian di eselon 1-nya orang mulai menjadi linking pin antara kebijakan politik dengan kebijakan keharusan manajemen publik yang harus meramu strategi, taktik, dan teknik. Lah, kemudian pada level politik itu seperti, ya mohon maaf, saya juga termasuk senang berpikir kritis meskipun saya abdi negara. Ini sering kali dihuni oleh orang-orang yang, mohon maaf ya, kompetensinya mungkin bukan di bidang itu, mungkin apa namanya, ya manajemen the right man on the right place-nya mungkin nggak melalui assessment yang, tapi assessment ini kan assessment politik, Pak.
pirantinya kan piranti politik untuk mengukur itu. Karena juga ada kebutuhan-kebutuhan apa istilahnya ya, akomodasi, kebutuhan komunikasi seperti itu. Dan kami juga sadar bahwa sebagai aparatur publik dalam hal kalau di istilah manajemen ini memang sebagai yang mengampu manajemen publik, ini memang wajib mengetahui hal-hal yang berkembang di luar. Karena pada faktanya kita birokrat ini hanya bersikap reaktif atau bersikap menjawab dari tuntutan publik atau perkembangan yang ada di masyarakat. Maka seringkali kita hanya istilahnya selalu ketinggalan. Seperti juga sampaikan Pak Ulul tadi, kita selalu ketinggalan. Bahkan kadang bukan hanya ketinggalan, terlindas. Makanya kadang-kadang kita sering seperti pemadam kebakaran, begitu ada unjuk rasa, kita baru bingung. Padahal aspirasi itu, kebutuhan publik itu sudah bisa kita serap. Tetapi memang kemampuan administrator, kemampuan pemerintah dalam merespon kebutuhan publik itu tidak sebanding lurus antara kebutuhan dengan kemampuan. Saya kira begitu yang paling urgent yang memang harus kita pahami bersama, dan kami yang didoktrin untuk ikut revolusi mental dengan segala caranya itu, memang kita harus akui bahwa kebutuhan publik selalu berkembang lebih cepat daripada yang kita mampu. Saya kira begitu Pak Ulul. Matur nuwun Pak Ulul. Iya, saya kira ini elaborasi yang sangat bermanfaat ya. Yang ingin tadi saya sampaikan itu bukan mengkritisi pelaksanaan di tempat kita, tetapi ingin saya sampaikan kalau kita menganalisis sebuah fenomena administrasi publik, jangan sampai kecilik gitu. Karena mata kuliah kita ini sesungguhnya sebagian kecil dari desain yang lebih besar. Saya berterima kasih sekali atas komentarnya, atas tanggapannya. Dan kalau boleh, kalau seandainya saya tunggu sebetulnya pertanyaannya apa. Kalau pertanyaannya bagaimana menurut Bapak, itu saya tunggu itu. Kalau seperti itu sesungguhnya bisa diselesaikan kembali kepada administrasi publik yang kita sebut dengan gerakan scientific management. Orang-orang yang punya ilmu di bidangnya itu yang diberi peran. Kalau kita bicara di Tyler itu kan begitu. Siapa orang yang menjadi manajer? Orang yang punya keahlian berpikir masa depan, ya tidak sekedar berpikir bagaimana mengendalikan organisasi itu, tapi bagaimana 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, organisasi ini masih hidup atau tidak. Seperti itu. Kalau zaman saya, kalau tidak salah, zaman dulu itu, kalau mau menjadi pejabat itu ada screening kan. Screening tidak sekedar ideologi, tapi screening tentang isi otaknya, screening tentang kekayaannya, screening tentang keterlibatan kepada orang-orang yang dicurigai dan seterusnya itu. Lalu kemudian kesimpulan itu menjadi matang.